Bapa, ajarlah aku untuk merendahkan diri di hadapan-Mu, karena Tuhan akan melihat bukan kedudukan, bukan kekayaan, tetapi kerendahan hati kita. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Yang bisa dicuri dari kita. Mana Surgawi, Sabtu 18 April 2020. Adapun firman Tuhan terambil dari Roma 10 ayat 1 sampai 11. Saya membaca sebuah tulisan singkat. Anda masuk ke dalam alam baka bukan dengan membawa karir atau karakter Anda. Betul. Saya aminkan perkataan ini karena perkataan itu menggambarkan apa yang terpenting di dalam hidup ini. Saya sudah melihat contoh fanatisme Yahudi dalam bentuk yang lain sekarang ini. Rasul Paulus menyebut hal ini dalam suratnya kepada orang Kristen di Roma dengan istilah giat untuk Tuhan tanpa pengertian yang benar. Anda tidak boleh hidup dengan dikuasai oleh prasangka, dugaan, kecurigaan yang tidak pada tempatnya. Hidup dengan hal-hal ini sangat melelahkan jiwa. Itulah sumber pertengkaran, pertentangan, dan perpecahan. Firman Tuhan berkata, orang jahat menaruh curiga terhadap semua orang dan akan jatuh ke dalam kesulitan. Dari Amsal 17 ayat 20. Anda akan kesulitan menjalankan firman yang berbunyi, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Dari Amsal 3 ayat 29. Bayangkan betapa lelahnya iman kita jika terus mencurigai sesuatu. Daya fokus kita pada hal-hal yang positif akan menurun tajam. Anda akan kesulitan sekali mengikuti pesan Amsal 14 ayat 17 yang berbunyi, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Anda akan cenderung mengendalikan segala sesuatu di tangan Anda. Anda berusaha sedetail mungkin karena Anda pikir bahwa semua itu tergantung dari Anda. Anda punya Tuhan yang berbeda dengan yang diimani oleh orang-orang lain. Ini yang mengerikan. Akar dari perilaku kita yang dibaca orang bisa jadi semuanya itu berasal dari kekecewaan yang tidak tertanggulangi di masa lalu, atau kemarahan yang belum diselesaikan dengan baik.
kekesalan yang terlalu direnungkan. Saya sudah melihat contoh kerusakannya dalam diri beberapa orang. Saya semakin yakin jika seorang tidak lagi menyadari sepenuhnya apa yang dilakukannya dan dampaknya bagi orang lain, mungkin ia sedang ditinggalkan oleh Roh Tuhan. Orang yang ditinggal oleh Roh Tuhan bukanlah selalu orang yang menjalani hidupnya dengan susah dan serba berkekurangan. Mereka yang hidup dalam kelimpahan juga bisa menjadi orang yang ditinggalkan oleh Roh Tuhan. Orang yang ditinggalkan oleh Roh Tuhan tidak selalu orang yang kelihatan tidak melayani, sebab Alkitab menceritakan tentang para imam yang melayani di rumah Tuhan tetapi tidak lagi akan Tuhan, untuk Tuhan. Ada dua jalan yang ditunjukkan Alkitab untuk melepaskan diri dari keadaan seperti ini dan menerima kembali kasih sayang Tuhan. Dengan bertanya pada orang lain, mengapa kita menjadi orang yang sulit seperti ini? Kedua, ambil waktu untuk duduk di kaki Tuhan tanpa membaca apa-apa, tanpa bersuara, kecuali diam di hadapannya. Sebab mungkin sudah terlalu lama kita yang berbicara, sehingga sekarang waktunya untuk mendengar suara Tuhan. Kata-kata bijak. Barang duniawi akan binasa, namun karakter akan terbawa hingga kekekalan. Mutiara kata hari ini, jadikan dirimu yang terbaik, bukan berpikir kaulah yang terbaik. Dari Body Sanders. Mari kita berdoa. Bapa, memang betul sangat sulit bagi kami untuk mematikan kedagingan kami dan mulai mengenakan manusia baru. Tolong kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.